Okay, well, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life today, teman-teman sekalian? Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, pada mata kuliah Language Evaluation kali ini, saya akan mencoba mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi ya. So, we discuss about developing speaking assessment instrument, gitu ya. Karena menilai keterampilan speaking daripada siswa itu harus tepat, maka kita membutuhkan instrumen penilaian yang tepat pula. Ya, teman-teman tahu bahwa speaking ini kan sifatnya sangat spontan, interaktif, kemudian juga subjektif begitu ya. Maka kita butuh alat ukur yang jelas, ya, yang dia adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman sekalian, so tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teman-teman dapat mengetahui ya tentang prinsip-prinsip dalam mengembangkan instrumen penilaian speaking semacam itu. Kemudian juga teman-teman tahu how the way to develop the instrument, kemudian you can implement the instrument correctly gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kenapa kita butuh untuk mengembangkan alat penilaian instrumen? Why? Ya, karena teman-teman tahu ya bahwasanya penilaian itu kalau bergantung pada perasaan saja, pada intuisi atau feeling daripada guru itu sendiri, maka penilaian menjadi tidak valid. Ya, kita menilai orang saat berbicara bahasa Inggris, tapi kita tidak punya instrumen penilaiannya, konsep-konsepnya semacam apa, aspek apa saja yang harus dinilai, dan detailnya semacam apa, kita tidak tahu, maka itu akan dijamin penilaiannya tidak valid semacam itu. Maka instrumen penilaian speaking ini nanti akan memastikan bahwasanya kita dapat menilai speakingnya siswa kita ini secara sistematis, kemudian juga kita memastikan bahwa ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dan kita akan memberikan feedback kepada siswa dengan jelas macam itu ya teman-teman ya. Dan titik poinnya daripada instrumen penilaian yang baik itu adalah dia harus valid, reliable, dan juga praktis. Dan teman-teman tahu bahwasanya kita mengembangkan instrumen ini, we should know about the principles gitu. Kita tahu dulu prinsip-prinsip pengembangan instrumen yang baik itu semacam apa sih ya. So, the first you have to know it should be valid ya, dari tingkat validitasnya. Validitas ini kita melihat apakah kita benar-benar menilai speaking skill-nya siswa ini dengan tepat. Ketika kita melihat misalnya mereka berbicara lancar, tapi ternyata mereka it's not nature, tidak secara alamiah, mereka itu ternyata menghafal. Nah, itu menjadi suatu permasalahan tersendiri. Jadi harus valid, artinya dia harus mengukur apa yang harusnya diukur, menilai apa yang harusnya dinilai gitu ya. Kemudian dari reliabilitasnya. Nah, reliabilitas ini artinya dia akurat. Ketika instrumen ini digunakan oleh guru A dan guru B, itu bisa sama hasilnya, keakuratannya semacam itu. Dan digunakan hari ini atau digunakan minggu depan, it is still same gitu, stabil gitu ya hasilnya. Itu dari reliabilitasnya. Kemudian dari praktisnya, tentunya instrumen yang baik dia tidak menyusahkan penggunanya, malah dia akan membantu mempermudah proses penilaian. Dan authenticity-nya, kemudian juga washback-nya. Apakah tugas yang diberikan itu sudah mencerminkan kondisi nyata, kondisi daripada keadaan konteks speaking saat itu, serta mendorong hal positif kepada pengembangan ya, the improvement of student speaking skill, macam itu. Nah, kemudian rubrik yang dapat kita gunakan, untuk menilai ya, mengembangkan instrumen penilaian, kita bisa melihat dari rubrik baik secara analytical rubrik atau holistik. Kalau yang ada di depan ini saya kasih contoh misalnya yang holistik ya. Holistik ini dia sudah menampilkan beberapa level
daripada speaking skill itu sendiri. Mulai dari yang paling master ya dia excellent sampai ke need improvement yang paling bawah. Dan setiap dari level itu dia punya deskripsinya masing-masing. Ya, excellent itu semacam apa, good itu semacam apa, fair itu semacam apa gitu ya. Mulai daripada uh, kelancarannya saat berkomunikasi, mulai dari structure gesturnya semacam apa, kepercayaan dirinya, kemudian apakah kalimatnya terstruktur dengan baik, mis apa kurang membuat kesalahan dan lain sebagainya gitu ya. Itu dalam penilaian holistik. Jadi level ada gradasi level, kemudian juga uh, penjelasan daripada setiap level tersebut gitu. Nah, selain itu, selain holistik, ada juga yang namanya analytical rubric. Analytical rubric ini more details from holistic. Ada kriteria-kriteria spesifik daripada speaking skill yang kemudian dijabarkan lagi detailnya. Misalnya dilihat dari pronunciation ya, bagaimana pronunciation-nya ketika dia itu berbicara, apakah masuk kategori excellent, good, fair, or need improvement gitu. Excellent itu kriterianya apa, good itu kriterianya apa, seperti itu ya. Kemudian dari sisi grammarnya, dari sisi vocabulary-nya, fluency-nya, uh, comprehensibility-nya gitu. Kalau tadi yang holistic itu almost ya holistic ya secara keseluruhan gitu. Nah, pada analytical rubric ini dia break down into details ya. Oke, okay, that's the point. Dan pada langkah-langkah mengembangkan instrumen penelitian ini, yang harus teman-teman ketahui, yang pertama, yaitu kita menentukan dulu tujuan daripada penilaiannya. Mau menilai aspek apa? Misalnya kita mau menilai aspek speakingnya pada topik giving direction, asking and giving direction misalnya, bagaimana dia menggunakan bahasa Inggrisnya saat dia menunjukkan arah atau bahkan menanyakan arah jalan gitu kepada someone. Gitu, kita harus ketahui dulu. Dan kemudian pilih tugas yang sesuai. Oh, untuk direction ini misalnya kita menggunakan role play ya, tugasnya menggunakan role play. Jadi siswa bertugas dalam suatu kondisi ya, they are playing in such a situation gitu. Nah, udah mulai deh mereka akan explore their expression about giving and asking direction seperti itu. Nah, lalu kalau instrumennya itu kita sudah rangkai, we design it, and then we try to uji coba. Ya, uji coba ini yang dinamakan kita melakukan proses validasi. Validasi bisa kita sampaikan instrumen kita itu untuk dinilai dari dari siswa ya sebagai uh, untuk kita mengetahui skor daripada instrumen kita, kemudian juga kita meminta penilaian daripada ahli ya, daripada guru-guru yang lain semacam itu ya. Kemudian juga tentunya setelah diuji cobakan dan dinilai, it will have a like minus gitu, minus poin, dan itu harus direvisi supaya instrumen kita menjadi baik ya. Kalau sudah selesai direvisi, maka instrumen yang valid bisa diimplementasikan semacam itu. Dan beberapa tips penting ya yang teman-teman harus ketahui dalam mengembangkan instrumen, yaitu ya tadi jangan sendirian membuat instrumen karena pasti dia tidak akan objektif dan valid. Pastilah kepada validator, dalam hal ini ya teman sebaya, kemudian juga atau yang kita anggap ahli di bidang itu semacam itu ya. Nah, kalau memungkinkan ya diselaraskanlah rubrik itu dengan kerangka SAVER gitu ya. Dan yang paling penting yang merupakan poin daripada assessment atau penilaian, bahwasannya ya assessment ini tuh bukan
soal memberikan nilai kepada mahasiswa atau kepada siswa, tetapi bagaimana kita dapat memberi arah pada pembelajaran siswa-siswa kita macam itu. So let's make it meaningful. Ya, okay. I think that's all for our material today. If you have any question or comment, you may leave on my WhatsApp. Ya, kita punya WhatsApp group untuk discussion. Jadi teman-teman boleh nanya-nanya di situ. Kita boleh lanjutkan dengan diskusi di situ. Begitu ya. I think that's all for today. Thank you. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.